Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati minas sahabati rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati rasulillahi ajma'in wa ila hadrati minas sahabati rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wa ila hadrati al-muallif Fathul Mu'in al-alama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari as-Syafi'i wa nafa'ana bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati jami' ahlil kubur khususan ila ruh wa ila hadrati. Kita bacakan Fatihah untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah jadikan bangsa kita bangsa yang oleh Allah diberikan keberkahan, rakyatnya Allah berikan rasa aman, ketentraman, kesejahteraan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai pengajian kitab fikih sebagaimana permintaan para jamaah untuk agar saya menjelaskan tentang bab nikah. Berdasarkan permintaan para jamaah itu, maka saya kemudian mengabulkan kita coba sama-sama belajar. Semoga kita semua bisa belajar bersama, mengambil kebaikan dari apa yang telah kita sampaikan, apa yang kita jelaskan. Semoga kita semua hanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikah, ini adalah bab tentang penjelasan terkait hukum-hukum hal-hal yang menyertai daripada pernikahan. Apa itu nikah? Wa huwa lughatan, menurut bahasa, ad-dhammu wal ijtima'u, berkumpul menjadi satu, itu namanya nikah. Wa minhu qauluhum, dan orang-orang Arab sering menyebutkan kalimat nikah itu sebagaimana tanakahatil asjar, pohon-pohon itu melakukan pernikahan. Kenapa orang-orang Arab kemudian mengatakan tanakahatil asjar, pohon-pohon itu menikah? Karena melihat idza tamayalat wandhamma ba'duha ila ba'din, jika pohon itu condong berkumpul di antara satu dahan dengan dahan yang lain, satu batang pohon dengan batang pohon yang lain. Jadi apa itu nikah? Menurut lughatan, menurut bahasa, ad-dhammu wal ijtima', nikah itu berkumpul menjadi satu. Oleh sebab itu kadangkala
dua keluarga kemudian berkumpul menjadi satu, dua orang dengan kebiasaan yang berbeda dikumpulkan dalam satu pernikahan, mereka kemudian menjadi satu, itulah menikah secara bahasa. Wa syar'an, adapun menurut syariat atau istilah, kalau bahasa kuliahannya tuh ada etimologi, ada terminologi. Etimologi itu secara bahasa, adapun secara terminologi atau istilahan, aqdun yatadammanu ibahata wat'i bilafzi inkahi au tazwiz. Apa itu nikah? Aqdun yakni akad, yatadammanu ibahatan yang membolehkan orang berkumpul berhubungan suami istri, bilafzin dengan lafaz inkah, au tazwiz dengan lafaz nikah atau dengan lafaz tazwiz. Yakni menurut syariat nikah itu adalah akad yang dengan kalimat nikah atau dengan kalimat tazwiz memperbolehkan dua orang melakukan hubungan suami istri. Bahwa aqiqatun, dan itu adalah hakikat fil aqdi dalam akad, majazun sebagai majaz, fil wad'i di dalam hubungan suami istri, ala sahih menurut pendapat yang sahih. Sunnah disunnahkan ay an nikahu yakni nikah. Jadi hukum nikah itu nanti akan sangat terkait kepada pelaku pernikahan. Ada yang mengatakan bahwa sunnah, hukum nikah itu sunnah lita'iqin, bagi orang yang punya keinginan ay muhtajin lil wad'i di dalam berhubungan suami istri, wa in istaghala bil ibadah, dan dia sibuk di dalam ibadah, qadirin dia mampu ala mu'natin memberikan uang, min mahrin daripada mahar, wa kiswatin fasli tamkini atau pakaian pada musimnya, wa nafaqati yaumiyah atau memberikan nafkah pada hari itu. Jadi bagi orang yang punya keinginan berhubungan suami istri, dia mampu secara finansial, dia mampu memberikan mahar, dia mampu memberikan kebutuhan secara finansial atau ekonomi, dia mampu memberikan nafkah, tapi dia sibuk dalam ibadah, maka yang seperti itu hukumnya sunnah, begitu. Lil akhbari sabitati fi sunani, yang kayak begini nih, hukum yang kayak begini nih udah banyak dijelasin di dalam hadis yang terdapat dalam sunan. Waqat aurattu, dan sungguh saya tuturkan jumalatan minha fi kitabi ihkami ahkamin nikah, di dalam kitab ihkami ahkamin nikah, terkait apa-apa yang menjadi dasar atau pondasi hadis bagaimana hukum sunnah dalam menikah bagi orang yang mampu secara finansial, punya keinginan berhubungan suami istri walaupun dia sibuk dalam ibadah, yang kayak begitu hukumnya sunnah. Walima fihi min hifzid dini, karena memang pernikahan itu tujuannya adalah menjaga agama pada diri orang tersebut. Makanya ada yang mengatakan an-nikahu nisfuddin, nikah itu separuh dari agama. Jadi pernikahan itu memang menjaga orang tersebut daripada agama, wa baqa'in nasli, dan memperbanyak keturunan atau menjaga keturunan, kira-kira begitu. Wa ammatta ikul ajizu anil mu'ani. Nah ini, maka tatkala ada orang yang tidak sanggup di dalam biaya nikah, fal aula, tapi dia punya keinginan, fa ammatta ikul ajizu anil mu'ani, jadi dia punya keinginan untuk berhubungan suami istri, tapi dia nggak punya kemampuan finansial. Nah bagaimana hukumnya bagi orang yang pengen doang kawinnya tapi duitnya kagak punya?
buat nafkahin, buat biaya nikah dan sebagainya, fal aula maka lebih utama lahu bagi orang tersebut tarkuhu meninggalkan itu, wa kasru hajatihi dan menghancurkan hasrat keinginannya, nafsu seksualnya, bisaumi dengan berpuasa. La biddawai, tapi nggak boleh pakai obat nahannya, begitu. Bagi orang-orang yang tidak, dia punya keinginan berhubungan suami istri, tapi nggak punya duit buat nafkahin tuh perempuan, kepengenan doang nih, tegangan tinggi ceritanya nih, tapi mampu biayanya kagak. Keinginannya doang tinggi sama perempuan, syahwatnya mah syahwat setruman tinggi, tapi duit orang ono, begitu. Duit kagak gablek kata orang Betawinya mah. Duit kagak punya buat biaya nafkah, pengennya begitu doang. Yang kayak begitu mah tuh apa? Tarku, tinggalin, jangan dipaksain, begitu. Wa kasru hajati biso, maka hancurkan tuh, kasru tuh hancurkan, hilangkan keinginan-keinginan terhadap yang seperti itu. Dengan cara apa menghancurkan hasrat nafsunya? Bisa umi dengan puasa, tapi bukan dengan cara obat. Justru kalau dengan cara obat yang kayak begitu tuh justru malah jadi bahaya. Wa kuriha dan makruh li ajizin anil mu'ani goiri taikin. Nah, dia yang kagak mampu makruh dia punya kemampuan di dalam finansial, dia tidak punya kemampuan di dalam finansial, dia juga tidak punya keinginan untuk berhubungan, begitu. Wa yajibu bin nazri, tetapi bagi orang yang menajarkan nikah, bagaimana? Menjadi wajib haitsu nudiba, ketika dia mensunahkan hukum nikah itu, terus kemudian menyatakan bahwa sunnah nikah itu kemudian dinazarkan, maka nazarnya itu, nikahnya itu menjadi wajib. Wa sunnah dan sunnah nadharu kullin, melihat seluruh apa yang dilihat min zaujaini daripada dua pasangan itu, ba'dal azmi ala nikahi wa qoblal khutbati, ketika dia punya rencana mau nikah dengan perempuan, si perempuan punya rencana mau nikah dengan laki-laki, maka si perempuan boleh ngelihat itu laki-laki, si laki-laki boleh ngelihat perempuan qoblal khutbati, sebelum khutbah, sebelum ngelamar, gitu. Al-akhara ghairu auratin, tapi yang dilihat selain daripada aurat, muqarraratin fi syuruti sholati, yakni aurat yang tertutup menjadi syarat sahnya sholat. Jadi boleh si laki-laki melihat bagian tubuh perempuan dengan syarat apa? Aurat yang dilihatnya itu bukan bagian dari aurat yang harus ditutupi di dalam sholat. Begitu juga perempuan boleh ngelihat laki-lakinya sepanjang yang dilihat bukan bagian dari aurat yang masih ditutup pada saat sholat. Fayang juru minal urrati, maka melihat minal urrati daripada wanita merdeka, wajahaha, wajahnya. Untuk apa ngelihat wajah? Liya'rifa jamalah, untuk ngelihat nih laki-laki boleh ngelihat perempuan wajahnya. Lantaran apa sebabnya? Untuk melihat ini perempuan cakep apa kagak, ini perempuan cantik apa kagak. Begitu, sebab jangan sampai nikah sama perempuan, katanya perempuan pakai cadar, pakai nikob, pas dibuka bewokan. Wah, kan repot kalau yang begitu mah. Begitu.
Kalau dilihat sempurna wajahnya, cantik dan sebagainya, ada kecenderungan Masya Allah pasangan saya cantik, akan menambah ghirah, akan menambah semangat. Begitu. Kalau pas dilihat pakai nikab segala macam rupanya, pas dilihat mukanya tompelnya segede bukan tai laler doang, bukan tai lalat bocah, ini mah tai kotok sama tai-tai yang lain, gedenya segede begitu. Nah, itu menjadi cacat. Nah, si laki-laki ini boleh, karena memang mengundurkan diri dari keinginan menikahi perempuan itu. Karena memang qoblal khutbah, sebelum itu dilamar. Wa kafaiha, dan boleh seorang laki-laki melihat telapak tangan zohron wa batanan, baik punggung maupun bagian dalamnya. Kenapa tangan menjadi simbol? Terus kemudian wajah juga menjadi simbol. Kalau wajah itu simbol kecantikan. Begitu. Terus kemudian kita boleh melihat tangan. Kenapa harus tangan? Liya'rifa khusubata badaniha. Karena tangan itu merupakan perwakilan dari kulit badan. Sehingga ketika melihat telapak tangan, kita akan melihat bagaimana kehalusan kulitnya. Kalau tangannya aja yang di luar begitu halus, apalagi bagian dalamnya. Kira-kira begitu. Jadi wajah itu menjadi perwakilan sebuah kecantikan, sebuah keindahan, dan tangan itu mewakilkan sebuah kehalusan kulit dari seorang perempuan. Dengan harapan si laki-laki ini menambah semangat, menambah ghirah daripada kecintaan, keinginan untuk menikahinya. Wa mimman biharikun, dan bagaimana ketika perempuan itu budak, ma'ada ma baina surati wa rukbati, maka ketika itu wanita budak yang boleh dilihat seluruh badan kecuali ma baina surati wa rukbah, yakni pusar dan lutut. Selain itu boleh dilihat. Gitu. Namun kan saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Wahuma, dan bagi wanita merdeka dan budak yang zuroni min hudzalik. Nah, begitu juga bagi wanita merdeka dan budak yang zuroni min hudzalik, mereka boleh melihat laki-laki itu juga sama, begitu. Wala buddha, dan tidak boleh tidak fi hillin nadhari, di dalam kebolehan memandang, min tayakuni khuluwiha. Tidak boleh tidak di dalam kebolehan memandang, harus ada keyakinan khuluwiha min nikahin wa iddatin, harus ada keyakinan bahwa perempuan ini memang bukan perempuan yang udah punya suami, gitu. Ketika kita mau nikah sama perempuan, lihat dulu nih perempuan masih ada suaminya apa kagak, gitu. Atau dilamar perempuan yang memang dalam kondisi masih iddah, baru bercerai, kagak boleh. Bagi orang yang ingin memandang perempuan yang pengen dinikahin, harus ada keyakinan ini perempuan udah kagak punya suami atau masa iddahnya sudah selesai daripada perceraiannya. Wa alla yaghliba ala dhannihi annahu la yujabu, dan juga harus ada keyakinan bahwa ketika melihat itu dia tidak ditolak, begitu. Jadi harus ada keyakinan bahwa dia ini ketika melihat itu dan melamar diterima. Jangan sampai dia sendiri ragu-ragu ketika dia melihat itu, kemudian atau sebelum dia melihat dia punya keraguan-raguan bahwa dirinya akan ditolak oleh perempuan ini. Kalau seperti itu nggak boleh. Kalau ada keyakinan atau ada terbersit perasaan kayaknya gue bakal ditolak nih sama perempuan, maka tidak boleh memandang itu. Kalau punya keyakinan bakal diterima dan ada respon positif dari seorang perempuan akan menerima, maka boleh melakukan pandangan itu, gitu. Wanudi, badan disunahkan atau dianjurkan liman la yatayassaru lahun nadharu ayyursila nahwa imra'atin litata'ammalaha wa nashifaha lahu. Bagi orang yang tidak mampu di dalam memandang, ada orang yang memang secara kemampuan dia tidak mampu melihat perempuan, baik dari segi apa yang dilihat dan seterusnya. Ayyursilan nahwa imra'atin,
Dia boleh mengutus seorang perempuan untuk apa? Litata'ammalaha, untuk mengamati, meneliti, watasifalahu, kemudian menjelaskan kepadanya bagaimana kondisi perempuan itu, wajahnya cantik atau tidak, apakah ada cacat atau tidak, terus bagaimana kulitnya, apakah halus atau tidak. Wa kharaja, dan perbedaan an-nazari al-massu, berbeda antara memandang dengan menyentuh. Perhatikan di sini. Kalimatnya hanya boleh memandang, namun tidak boleh menyentuh. Karena wa kharaja bin nazari wal massu. Berbeda antara memandang dengan menyentuh. Fayahrumu, maka menyentuh itu berbeda, hukumnya haram. Kenapa? Idlah hajatailai, karena nggak ada kebutuhan di persentuhan itu. Ketika melihat itu karena memang ingin memastikan apakah ada cacat atau tidak. Apakah kulitnya begini atau begitu. Nah, kalau menyentuh beda. Sebab memandang dengan menyentuh beda. Kenikmatan yang dirasakan pun berbeda. Begitu. Nah, itu penjelasan terkait bagaimana sebelum menikah kita boleh melihat calon istri kita di sisi wajahnya atau di sisi telapak tangannya. Kedua itu menjadi perwakilan seluruh tubuh dari perempuan itu. Kalau dia tidak sanggup kemudian melihat sendiri, dia boleh mengutus perempuan lain untuk mengamati, meneliti, menyelidiki, dan kemudian melaporkan kepada kita apa dan bagaimana perempuan itu. Muhimmatun, nah ini ada catatan penting. Yahrumu ala rajuli, maka haram atas seorang laki-laki, walau saykhan himma, walaupun udah tua renta, ta'ammudu, dengan sengaja, nadhari sa'in min badani ajnabiyatin hurratin au amatin. Haram hukumnya bagi orang laki-laki walaupun dia tua renta, secara sengaja melihat bagian dari perempuan, bagian dari badan perempuan ajnabiyah atau hurrah atau budak, au amat, perempuan ajnabiyah, au hurrah atau perempuan merdeka, au amatin atau budak perempuan, balagot haddan tustahafi, sampai batas dari nafsu pada hal itu, nafsu syahwat pada hal itu. Memandang perempuan, badan perempuan yang sampai kemudian sampai pada batas syahwat, itu haram hukumnya. Walau sauha'a au ajuzan, walaupun tidak mendatangkan syahwat atau sebaliknya, tetap haram. Khilafan, berbeda pendapat, Al-Hawi dalam kitab Al-Hawi sebagaimana Ar-Rafi'i oleh Imam Ar-Rafi'i, itu berbeda. Jadi berbeda pendapat Imam Rafi'i dalam kitab Al-Hawi. Ini mana kitabnya? Kitabnya ini Al-Hawi Al-Kabir. Imam Rafi'i kemudian menjelaskan bahwa berbeda terkait apakah orang tua yang melihat itu hukumnya haram dan sebagainya. Wa inna dzara bi ghairi sahwat, bagaimana ketika memandangnya enggak ada syahwatnya? Au ma'a amnil fitnati 'alal mu'tamadi. Au ma'a amnil fitnati, atau dia memang tidak khawatir akan terjadinya fitnah, begitu. 'Alal mu'tamad, maka atas pendapat yang mu'tamad, maka itu tidak haram, begitu. Jadi bagi orang yang memandang terus kemudian dia tidak khawatir terjadi fitnah karena memang tidak khawatir kepada orang itu, maka tidak haram. La fin nahwi mir'ati kama afta bi ghairu wahidin. Bagaimana tadi? Au ma'a amnil fitnati 'alal mu'tamad, bagaimana pendapat dari orang yang tidak khawatir atas pendapat yang kuat, begitu. La fi nahwi mir'atin, lah tidak ada la di sini, tidak haram ya. La fi nahwi mir'atin, tidak haram ngelihat perempuan dari cermin, begitu. Kama afta, sebagaimana pendapat
atau fatwa bi ghairu wahidin dari kebanyakan para ulama tentang hukum bagaimana melihat perempuan dari cermin. Dulu pernah saya ngaji di pondok pesantren, guru saya ketika menjelaskan kitab dulu Kifayatul Akhyar, termasuk juga bagaimana ketika kita melihat perempuan di TV, kan kita nggak ngelihat aslinya begitu, nggak ngelihat aslinya, itu kan gambar begitu. Kalau ngelihat teks ini, ngelihat teks yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, maka nggak dosa begitu. Cuma lagi-lagi ulama ada beberapa yang tidak sependapat dengan pendapat ini. Mereka mengatakan bahwa yang dilihat di cermin dengan yang dilihat aslinya ya orangnya itu juga begitu. Makanya kemudian ada yang mengatakan haram tetap, karena yang dilihat yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana sesuatu yang dilihat itu dengan aslinya walaupun melalui cermin aslinya sama. Dan efek daripada ngelihat secara asli dan secara cermin juga bisa berakibat fatal yang sama begitu. Kalau ngikutin pendapat ini, la fi nahwi mir'atin kama afta bihi ghairu wahidin, ngelihat perempuan melalui cermin maka nggak haram. Maka pada akhirnya kemudian nanti berdampak pada hukum bagaimana kalau ngelihat aurat perempuan pada film-film dewasa atau pada TV-TV yang kemudian membuka auratnya secara gamblang dan sebagainya. Karena dengan anggapan bahwa yang dilihat bukan kulit asli tapi gambarnya. Sementara pendapat ulama yang lain mengatakan apa yang dilihat secara asli, apa yang dilihat dari cermin, yang dilihat adalah produk yang sama, kulit yang sama, tubuh yang sama, dan itu benar. Begitu, benar dari tubuh perempuan itu. Nah ini nanti ikhtilaf, wallahu a'lam bishawab begitu. Nah demikian bagaimana kemudian penjelasan tentang nikah, bab nikah. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada esok hari terkait dengan bab nikah ini. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa nikah itu hukumnya berbeda-beda tergantung pada si pelaku nikah. Bagi orang yang punya kemampuan finansial, punya keinginan untuk berhubungan suami istri, walaupun dia sibuk dalam ibadah, maka dia sunnah hukumnya menikah. Tetapi bagi orang yang punya finansial cukup, dia punya keinginan yang menggebu-gebu di dalam berhubungan suami istri, dia punya kemampuan yang cukup, terus dia kalau tidak nikah khawatir akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, maka yang kayak begitu hukumnya menjadi wajib. Finansial cukup, keinginan nikah ada, bahkan nafsunya menggebu-gebu, maka dia hukumnya wajib. Namun bagi orang yang punya keinginan menikah, berhubungan suami istri, punya finansial, tapi dia sibuk dalam ibadah, maka yang kayak begitu hukumnya sunnah. Bagi orang yang tidak punya keinginan, bagi orang yang kemudian punya keinginan begitu, tapi dia tidak punya kemampuan finansial, punya keinginan tapi dia tidak punya kemampuan finansial, terus kemudian keinginannya itu menggebu-gebu, begitu, makruh bagi dia. Nah, orang seperti itu harus mampu menghancurkan syahwatnya dengan berpuasa. Kira-kira begitu. Dan kemudian bagi orang yang ingin melaksanakan pernikahan sebelum melaksanakan khitbah atau lamaran, maka diperbolehkan si laki-laki melihat perempuan. Apa sih makna dari melihat perempuan terlebih dahulu sebelum melaksanakan khitbah? Agar tidak terjadi penyesalan ketika menikah. Ini yang sering terjadi. Pada akhirnya si laki-laki kemudian menceraikan istrinya saat baru awal-awal menikah. Karena tertipulah, karena merasa inilah, karena merasa itulah. Maka penting melihat si perempuan ini
Dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian memperlihatkan bagaimana kondisi tubuhnya secara fisik. Terus kemudian bagaimana dipertanyakan. Nah, apalagi pada masa-masa sekarang. Jangan sampai kemudian terjadi ketika si laki-laki ingin menikahi perempuan, si perempuan ini ternyata sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah sebelum melakukan pernikahan, dan itu dilaksanakan oleh orang lain. Nah, ketika si laki-laki ini tahu ternyata telah dibohongi oleh si perempuan ini, maka si laki-laki ini kemudian boleh menggugat cerai. Namun sebelum terjadi itu baiknya ditanyakan bagaimana sebelumnya, apakah sudah begini atau sudah begitu. Dan itu boleh dilaksanakan, ditanyakan secara sendiri atau boleh mengutus perempuan lain untuk kemudian meneliti, mempertanyai, melihat dan seterusnya. Agar supaya apa? Agar supaya di kemudian hari terus kemudian dapat melangsungkan pernikahan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu menjadi bagian penting di dalam pernikahan. Memang karena baginda Rasul sendiri memerintahkan kita tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Li jamaliha karena kecantikannya, li nasobiha karena keturunannya, li maliha karena hartanya, yang paling penting adalah li diniha karena agamanya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Terus insya Allah kita lanjutkan dalam perjumpaan kita